Selamat pagi para sahabat GKI Klasik Solo dimanapun para sahabat berada. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu dalam rangkaian acara Bina Iman GKI Klasik Solo. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Natal dan Tahun baru saja kita lewati bersama-sama. Dan tentunya ketika kemarin di masa-masa Natal banyak di antara kita yang memakai pakaian-pakaian yang baru, baju baru, celana baru, ya begitulah, karena kita merayakan sukacita, merayakan kegembiraan. Nah, tentunya kita bisa melihat perbedaan antara pakaian yang baru dengan pakaian yang lama. Dari bentuknya, dari warnanya, itu pasti akan berbeda. Dan ketika orang memakai baju yang baru, pasti juga orang lain akan melihat itu. Wah, bajunya baru ya? Nah, pakaian, entah itu baju, entah itu celana. Dan di dalam pandangan beberapa orang, seringkali orang mengatakan demikian, bahwa agama itu seperti sebuah ageman atau pakaian. Yang artinya apa? Agama itu seakan-akan bisa dilepaskan, diganti yang baru, kemudian bosen pakai yang baru lagi, yang lainnya dilepaskan, seperti itu. Kadang-kala orang punya pemikiran yang demikian. Tetapi kalau kita bicara soal iman Kristen, tentunya bukan seperti itu. Karena di dalam iman Kristen kita diajak untuk menghayati iman kita, bukan hanya sekedar ageman, bukan hanya sekedar pakaian yang melekat pada diri kita, yang melekat pada badan kita. Seperti ketika kita memakai pakaian yang baru. Di dalam iman Kristen kita sungguh-sungguh diajak untuk apa? Diajak untuk menjadikan diri kita menjadi manusia yang baru. Ini ajakan di dalam iman Kristen. Jadi bukan kita memakai pakaian baru, tetapi kita diajak untuk menjadi manusia yang baru. Tentu manusia yang baru itu dari manusia yang lama. Tentu ada manusia yang lamanya. Nah, gambaran manusia yang lama itu seperti apa? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat pasal 5 ayat yang pertama, kita bisa melihat di sana bagaimana gambaran-gambaran tentang manusia yang lama. Manusia yang lama itu adalah manusia yang tidak mengenal Allah. Manusia yang membuat pikirannya sia-sia, memiliki pengertiannya yang gelap, dan juga manusia yang hidupnya jauh dari Allah. Ini adalah gambaran-gambaran manusia lama. Dan semua itu disebabkan karena apa? Karena kebodohan dan juga kekerasan hati manusia. Karena kebodohan dan juga kekerasan hati manusia, akibatnya manusia itu menyerahkan diri pada yang namanya hawa nafsu, menyerahkan diri pada yang namanya perbuatan yang cemar, karena orang kemudian muncul rasa serakah, muncul rasa iri, muncul rasa dengki, muncul rasa tidak suka terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini gambaran manusia-manusia lama yang semestinya kemudian ditinggalkan oleh kita sebagai umat Tuhan. Kita diajak untuk menjadi manusia yang baru, yaitu yang seperti apa? Manusia yang baru itu adalah manusia yang dibarui di dalam roh dan pikiran. Manusia yang mengenakan manusia baru adalah manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah. Kita mengingat di dalam peristiwa Kejadian, ketika manusia pertama kali diciptakan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu apa? Menjadi rekan kerja Allah, menjadi kawan sekerja Allah di dalam kehidupan ini. Untuk apa? Merawat kehidupan. Oleh karena itu, ketika kita menjadi manusia yang baru, maka buanglah dusta di antara kita. Berkatalah yang benar di dalam hidup ini. Berkatalah yang benar dan juga sekaligus benar, tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya, bukan hanya sekedar benar saja.
Kemudian Rasul Paulus mengingatkan di dalam suratnya ini, di dalam Efesus, ketika marah, ya segeralah selesaikan marahmu, jangan sampai berbuat dosa. Karena kita tahu kalau yang namanya orang marah, orang emosi, itu bisa memicu berbagai macam hal yang bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang melawan kehendak kita. Tindakan-tindakan dosa di dalam hidup. Maka ketika marah, kita diingatkan untuk apa? Untuk segera memadamkan amarahmu itu. Karena semakin marahnya semakin lama, maka kecenderungan orang untuk berbuat dosa itu semakin besar. Nah, bagi orang yang mencuri, kemudian jangan mencuri lagi, tapi bekerjalah lebih keras dengan tangan dan kaki sendiri, agar kemudian dari hasil keringatnya, hasil jerih payahnya itu bisa berbagi dengan orang yang lain. Manusia yang baru juga kemudian hendak menunjukkan agar apa? Agar jangan perkataan kotor keluar dari mulut. Hati-hati dengan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut, jangan sampai muncul perkataan-perkataan yang kotor. Tetapi pakailah perkataan yang baik, perkataan yang membangun, bukan perkataan yang mencela, yang menindas, yang menghakimi, perkataan yang membuat orang mengalami penindasan, mengalami ketidaknyamanan. Ini kita diajak untuk membangun, diajak untuk memakai perkataan-perkataan yang membangun. Karena dengan perkataan-perkataan yang membangun, maka disitulah juga mengalir berkat Tuhan bagi orang yang menerima kata-kata itu. Berikutnya juga di sana dikatakan agar apa? Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, kita ingat peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Mengingatkan kita, mendidik kita, mengarahkan kehidupan kita. Maka kita diajak untuk apa? Tidak mendukakan. Artinya kita diajak untuk tidak menyeleweng, tidak menyimpang dari apa yang Roh Kudus arahkan, yang Roh Kudus sampaikan di dalam kehidupan kita. Kemudian juga kita bisa melihat di dalam bacaan kita agar apa? Kita membuang kepahitan, membuang kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan juga fitnah. Dan itu semuanya merupakan bagian-bagian dari kejahatan yang semestinya dibuang, dilepaskan di dalam kehidupan manusia yang baru. Manusia yang baru adalah manusia yang menunjukkan keramahan, manusia yang menunjukkan penuh kasih mesra di dalam perjumpaan dengan yang lain, manusia yang saling mengampuni satu dengan yang lain. Ingat, kita bukan manusia yang sempurna, kita bisa saja terjatuh di dalam kesalahan, kita bisa saja jatuh di dalam dosa. Maka satu dengan yang lain kita diajak untuk saling mengampuni, sebagaimana Allah sudah mengampuni kita di dalam kehidupan kita. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengenakan manusia yang baru, bukan hanya sekedar pakaian yang baru seperti yang saya pakai ini, yang labelnya masih. Kita diajak untuk menjadi manusia yang baru, yang sungguh-sungguh menunjukkan citra Allah, yang sungguh-sungguh menunjukkan karakter Kristus, yang sungguh-sungguh menjadi sukacita bagi Roh Kudus. Selamat memasuki tahun yang baru di tahun 2025, tahun anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat membarui kehidupan kita hari lepas hari sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Selamat Natal dan selamat tahun baru.